balik lagi sama aku Valerie di Vals Juni. Kali ini kita mau ajak teman-teman untuk traveling ke Pulau Payung. Teman-teman pernah dengar nggak Pulau Payung? Buat teman-teman yang suka menghabiskan weekend dengan bolang ke Pulau Seribu, pasti akrab dengan nama Pulau Pramuka, Pulau Tidung, Pulau Pari, Pulau Harapan, atau Pulau Untung Jawa. Atau teman-teman yang bolang ala-ala Sultan pasti akrab dengan nama Pulau Bidadari, Pulau Sepa, Pulau Macan, Pulau Ayer, Pulau Putri, dan Pulau Pantara. Tapi teman-teman pernah dengar nggak nih Pulau Payung? Nama Pulau Payung mungkin belum begitu akrab di telinga teman-teman, baik yang suka ngetrip ala koper ke pulau-pulau resort ataupun ala ransel ke pulau-pulau backpacker yang suka open trip di Kepulauan Seribu. Yang namanya belum dipanggil silakan, yang mau ke Pulau Seribu. Akhirnya friends, nama kami dipanggil juga. Setelah sebelumnya nunggu sekitar berapa lama ya? Kami disuruh standby di dermaga itu sekitar jam 6:30 pagi, tapi baru naik ke kapal sekitar jam 9. Lumayan ya nunggunya. Tahu gitu datang 8:30 aja ya nggak? Akhirnya setelah sekitar 1,5 jam naik speedboat, kita sampai di Pulau Payung. Masih asing ya friends dengan nama Pulau Payung? Gak heran, karena Pulau Payung ini sendiri sektor pariwisatanya termasuk baru berkembang akhir-akhir ini, yaitu sejak dibangunnya Asa Resort. Asa Beach Club and Resort merupakan beach club dan glamping resort pertama di kawasan Kepulauan Seribu. Makanya baru hits dan viral nih di sosial media, karena baru dibuka awal tahun 2022 kemarin. Nah, ini bagian restonya friends. Dan restonya ini terbuka untuk umum. Jadi siapa saja bisa datang ke sini, nggak cuman buat tamu resortnya ya. Setahu kami juga tersedia one day tour yang mau ke Asa Resort. Jadi kalian bisa datang pagi-pagi, terus main-main di restonya ini, makan dan lain-lain, udah gitu sorenya pulang lagi. Nah, mereka juga pet friendly ya friends. Terus ya sayang sih kita nggak sempat videoin glampingnya karena waktu itu lagi full. Glamping resortnya hanya ada 8 unit dengan fasilitas mewah dan lengkap. Karena unit yang terbatas ini, dengar-dengar sampai akhir tahun sudah full book loh teman-teman. Tarif glampingnya di harga 2,5 juta. Itu harga weekend ya teman-teman. Untuk kapasitas 2 orang per kamar include breakfast. Nih teman-teman, lihat deh view dari atasnya tuh keren banget nih Pulau Payung. Airnya jernih, udah gitu pulaunya tuh kecil-kecil gitu. Jadi kita bisa lah cuman beberapa jam tuh muterin pulaunya. Dan mereka juga menyiapkan speedboat khusus untuk tamu yang menginap, di mana tarif speedboatnya sebesar 500.000 per orang. Itu berangkat dari Baywalk Mall ya teman-teman. Kalau kami berangkat dari Marina Ancol, karena kami tidak menginap di Asa Resort. Lalu kami menginap di mana ya friends kira-kira? Coba nih kita ikutin Val yang lagi jalan duluan di depan. Yuk. Nah friends, di jalan yang kami lewatin ini, kami melihat beberapa bangunan yang masih proses pengerjaan, belum kelar. Katanya sih ini masih punyanya Asa Resort juga. Mereka lagi bangun villa atau akomodasi sejenis gitu deh, katanya ya. Nah, lewatin gerbang pintu coklat ini friends, suasananya tiba-tiba menjadi berubah gitu.
Kalau tadinya tuh ketika kami jalan gitu kami ngerasanya suasana resort, kalau ini langsung terasa suasana backpacker. Karena kami menginap di homestay salah satu warga. Nah, ini dia homestaynya. Ya, cukup bersih, terus juga cukup nyaman lah kalau cuma untuk menginap 1 atau 2 malam bersama teman-teman gitu ya. Dan kalau teman-teman pernah ke Pulau Tidung atau Pulau Pramuka atau Pulau Pari, ini tuh persis mirip kayak di sana gitu, friends. Ini ala-ala Ransel ya kita. Tuh, kamar mandinya juga cukup bersih lah ya. Lumayan lah buat kalian yang mungkin pengen ke Pulau Payung tapi budgetnya terbatas. Kalau untuk menginap di Asa Resort yang 2,5 juta per malam itu ya, ini oke lah. Tadi begitu datang, gak lama kita disiapin makan siang, friends. Dan setelah makan siang, kita akan memulai aktivitas kita, yaitu yang pertama adalah snorkeling. Yay! Nah, dari yang tadinya pulau resort, sekarang Pulau Payung ini juga mulai dibuka untuk ngetrip ala backpacker seperti kami kemarin. Tetapi kami ini private trip ya, bukan open trip. Pulau Payung adalah salah satu pulau di gugusan Kepulauan Seribu yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit di antara pulau-pulau lain di Kepulauan Seribu, Jakarta. Hanya ada sekitar 40 kakak di pulau ini. Pulau Payung ini masuk di wilayah Kelurahan Pulau Tidung dan ditempuh sekitar 1,5 jam naik speedboat dari Dermaga Maritna Ancol dan sekitar 3 jam dari Pelabuhan Kali Adem menggunakan kapal tongtong. Letak Pulau Payung ini berdekatan dengan Pulau Tidung, Pulau Pari, dan Pulau Pramuka. Tadi sehabis snorkeling, lalu kita singgah di Pulau Cemara, pulau yang gak berpenghuni tapi berpasir putih sangat cantik, dan kita main-main air di sana. Lalu setelah dari sana kita lanjut water sport di Pulau Tidung. Dan ini harga water sportnya masih lumayan terjangkau, friends. Kayak banana boat yang kami naikin ini seorang kena sekitar Rp35.000 saja. Selesai main-main water sport di Pulau Tidung, kami pulang ke arah Pulau Payung. Dan di jalan tuh langitnya udah mulai senja-senja gitu, friends. Cakep deh. Dan ini juga kelihatan ya, lautnya tuh hijau gitu dan airnya tuh jernih gitu. Seru banget lah, enak gitu buat main-main, buat healing-healing. Lihat aja tuh Val yang tetap slay di ujung kapal ya, nggak takut jatuh, malah kita yang lihatnya khawatir gitu. Sudah sampai kembali di Pulau Payung. Kita mau kejar sunset. Tuh bukan yang maju, Den. Tuh kan jadinya nggak jelas ini mau maju mau enggak adik kamu teh. Nah, ini rombongan kami, friends. Aku, mami papiku, dan grandmaku pergi bersama temannya omku. Omku itu kokonya mamiku. Siapa teman-temannya omnya Val? Om Denny, Tante Diana, sama Uncle Peter. Oke. Nah, friends, di Pulau Payung ini selain tadi ada Asa Resort dan homestay yang kami tempatin, ternyata juga ada penginapan model bungalow kayu gini, friends. Jadi ini lumayan lebih bagus daripada homestay yang kami tempatin ya. Dan dia tuh lokasinya lebih private dan langsung menghadap ke pantai. Jadi bisa nih buat rekomendasi kalau nginep rombongan banyakan gitu. Dia juga harganya nggak semahal Asa Resort dan tapi masih lebih mahal daripada homestay ya.
bisa jadi pilihan. Main di pantai kami bersyukur Tuhan, hari ini kami bisa sarapan, semua sarapan. Terima kasih Tuhan. Pagi-pagi setelah sarapan, kami kembali jalan-jalan mengelilingi pulau. Rencananya mau main-main air sebelum nanti siang check out dan harus kembali ke Jakarta. Pulau ini menarik untuk dikunjungi loh friends, karena masih asri dan tidak terlalu ramai. Sehingga cocok buat teman-teman yang lebih suka berwisata dengan suasana yang tidak terlalu ramai. Selain menikmati pemandangan yang indah dan air laut yang jernih, kita juga dapat bersepeda mengelilingi pulau. Bisa juga snorkeling atau camping. Untuk tambahan informasi bagi teman-teman, trip yang kami ambil ini harganya kena 450.000 seorang karena kami berdelapan. Nah terus harga segitu udah termasuk tiket kapal, termasuk homestay, welcome drink, makan 3 kali, dapat 1 kali barbecue, udah termasuk dokumentasi, alat snorkeling dan kapal snorkeling, udah gitu juga termasuk air mineral selama trip. Nah, rombongannya Val, maksudnya Val, papi maminya dan grandmanya memilih naik speedboat dari Marina dan kena tambahan sebesar 350.000 per orang PP. Untuk tripnya sendiri dikelola oleh salah seorang teman kami namanya Edi. Bagi teman-teman yang mau ke Pulau Payung bisa menghubungi Edi ini ya. Nanti kami cantumkan nomornya di deskripsi. Sampai di sini dulu ya friends videonya. Gimana? Kalian tertarik kan nih friends untuk ke Pulau Payung? Gak perlu jauh-jauh ke Bali deh. Vibes-nya udah mirip Bali banget loh friends. Seru. See you on my next video. Bye bye.